Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta 'alaina iswatun wa qudwatun fi Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah bil hakimi an-nafas an-nufus an-nafsiyah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin al-habib. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Wa rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama yang saya hormati teman-teman semuanya yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya dalam kesempatan kali ini untuk menambah wawasannya tentang pembahasan kajian mengenai hadis. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dimudahkan pilih rezekinya. Amin. Dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas qudrah dan iradahnya kita senantiasa dikumpulkan dalam tempat yang mulia ini untuk mendalami atau memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini kajian hadis yang kita kaji bersama-sama akan mengangkat sebuah tema atau judul sampai mana seseorang mengangkat tangannya ketika melaksanakan salat. Kajian hadis ini berdasarkan kajian dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan tema membumikan hadis di Kabupaten Bekasi. Jika kita membahas
atau menyinggung tentang sampai mana ketika kita mengangkat sholat, mengangkat tangan ketika sholat. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu ibadah yang tidak asing lagi di telinga kita, yang biasa kita kerjakan sehari-hari, satu hari satu malam berapa kali? 5 waktu. Yang mana sholat adalah sebuah ibadah yang paling utama dalam Islam dan menjadi salah satu rukun Islam. Sebagai ibadah yang memiliki tata cara khusus, setiap gerakan dalam sholat tentunya memiliki landasan syariat yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Salah satu gerakan penting yang harus kita perhatikan, salah satunya ketika kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat takbir ruku, dan saat takbir bangkit dari ruku atau i'tidal. Dan ditambah takbir ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Namun gerakan tersebut mendapat perdebatan di berbagai kalangan ulama, ya, mengenai sejauh mana posisi tangan harus diangkat ketika takbir. Perbedaan ini didasarkan pada berbagai riwayat hadis yang menunjukkan variasi cara Rasulullah SAW mengangkat tangan, sehingga Imam Syafi'i dan mayoritas ulama sepakat bahwa tangan diangkat sejajar dengan habsyah. Sementara Hanafiyah memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Imam atau mazhab Syafi'i. Sehingga perbedaan ini menunjukkan keindahan dan keragaman dalam fikih Islam, sekaligus pentingnya memahami dalil-dalil yang menjadi dasar praktek ibadah. Masalah yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini antara lain, yang pertama, apa yang menjadi dalil tentang mengangkat tangan dalam sholat. Yang kedua, bagaimana perbedaan pendapat ulama mengenai sejauh mana tangan diangkat saat takbir. Sebelum kita memulai pada permasalahan pertama, kita mulai dari sebuah perkataan seorang sahabat, Abu Humaid, ketika berbicara di depan para sahabat. Beliau berkata, rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadwa mankibai, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Cukup sampai di situ perkataannya. Sehingga nantinya berbagai ulama dalam menafsirkan berbeda pendapat dalam menafsirkan atau memahami isi perkataan ini. Sehingga muncullah hadis atau dalil yang menjelaskan sejauh mana kita harus mengangkat tangan ketika melaksanakan sholat atau melakukan takbir dalam sholat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun Ani Zukriyi qala akhbarana Salim bin Abdillah ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala
ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibayhi wa idza kabara lirruku'i fa'ala mithlahu wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika baginda Nabi mengangkat tangan dalam keadaan sholat, beliau mengangkatnya farafa'a yadaihi hina yukabbira hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Ya, bahwasanya baginda Nabi mengangkat tangan ketika melakukan takbiratul ihram itu tangannya sejajar dengan pundak, hanya sampai itu saja, sehingga nanti kesimpulan atau pemahaman dari makna hadwa mankibai ini, ulama-ulama ya berbeda pendapat dalam memahami hadwa mankibai tersebut. Ada yang mengatakan kan sejajar bahasanya, sejajar itu ya ada yang di sini ini sejajar, di sini masih sejajar dengan pundak, betul ya? Betul. Sehingga muncullah perbedaan pendapat dalam masalah mengangkat tangan, sampai kan di kita di masyarakat umumnya itu sering terjadi perdebatan tata cara pelaksanaan sholat, salah satunya yang sekarang kita bahas. Di masyarakat itu kadang menjadi pro kontra antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Pihak yang satu menyalahkan, pihak yang ini menyalahkan yang itu, ya. Saling menyalahkan dalam hal mengangkat tangan saja. Padahal masing-masing ulama nanti dijelaskan ada aturannya, ada batasannya yang mereka tentukan dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam sholat. Hal ini dilakukan baginda Nabi tidak hanya pada takbiratul ihram saja, tetapi wa idza kabara lirruku'i fa'ala mithlahu. Baginda Nabi melaksanakan hal tersebut ketika ingin turun untuk ruku. Kan kita kalau mau ruku angkat tangan dulu, betul tidak? Nah, ngangkat tangan tersebut tata caranya sama dengan ketika kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Dan juga ketika bangun mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengangkat tangannya sama seperti ketika mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Tetapi ketika baginda Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamdu wala yaf'alu dzalik, Nabi tidak mengangkat tangan, ya. Kali aja di sini ada yang beda sendiri, pengen kelihatan wow gitu. Kan biasanya kalau di kita itu yang beda itu yang dilihat, benar gak? Yang aneh-aneh, rame gitu kan? Yang viral-viral itu yang aneh-aneh, ya. Tapi yang bagus susah itu viral. Yang kedua, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Ketika Nabi bangun dari sujud, beliau tidak mengangkat tangan, ya. Pernah tidak ketika orang bangun dari sujud sambil mengangkat tangan? Allahu Akbar. Mungkin ada, tapi anak kecil mungkin ya. Iya, tidak ada. Nah, sehingga pemahaman para ulama dalam memahami perkataan baginda Nabi atau hadis Nabi yang sedemikian singkatnya memunculkan perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama atau imam-imam mazhab.
berikut perbedaan pendapat ulama mengenai sejauh mana tangan Nabi diangkat saat takbir. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya ketika mereka melakukan takbiratul ihram dikatakan dalam kitab Madzhabul Arba'ah jilid pertama halaman 226 ya, dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ayyarfa'a yadaihi inda takbiratil ihrami ila hadai udunaihi ma'a nasyri al-sabi'ini. Ulama madhab Hanafiyah mengambil kesimpulan dari atau memahami hadis Nabi ya tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mereka memahaminya bahwasanya ila hadai udunai ya, hanya sejajar dengan telinga. Sejajarnya dalam artian begini ya, mereka mengangkatnya hanya segini dan ma'ana syai' al-sami ininya dibuka itu mana seperti ini. Allah ini ulama madhab Hanafi mereka memahaminya seperti ini. Kemudian ulama Syafi'iyah atau madhab Syafi'iyah ya, mereka berkata al-akmalu bi sunnati wa raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa ruku'i wa raf'i minhu wa indal qiyami min at-tasyahhudil awwali hatta tuhadiya atrafahu asabi'ihi a'la udunaihi wa tuhadiya ibhamahu syihamatai udunaihi. Ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan tentang mengangkat tangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa angkat tangannya sejauh a'la tuhaddi atrafa asabihi a'la udunaihi. Jadi ujung jari tangan kita ya harus sama rata dengan ujung telinga kita. Yang pertama itu. Kemudian yang keduanya wa tuhadi ibhamahu syihamatai udunai. Nah, kalau dulu guru-guru yang disebut syihama itu ini gaji telinga ya. Jadi angkat tangan itu ulama madhab Syafi'i tangannya itu rata segini ya, ini ya. Jadi ininya ujung jarinya sama dengan ujung telinga atas ya, dan si jempol kita itu begini. Tapi kalau perempuan kan nggak begini, tidak boleh ya, sebab ada perbedaan dalam hal sholat antara perempuan dan laki. Salah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib ada kan? Iya kan? Yukhaliful makayat. Terus perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika melaksanakan sholat ada perbedaannya. Tidak dibuka seperti laki-laki, tetapi agak dirapatkan ya takbirnya. Tapi posisi mengangkatnya tetap sama, cuman antara membuka badan dengan jarak lengan itu tidak sejauh yang dilakukan laki-laki. Itu madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i itu si jempolnya ada di bagian telinga yang ini ya, sejajar, dan ujung jarinya sejajar dengan ujung telinga yang atas. Itu pendapat madhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, pendapat ulama Malikiyah. Ya, mereka mengatakan ya raf'ul yadaini hadwa mankibaini inda takbiratul ihrami mandubun. Kata mereka hal seperti itu tuh
mengangkat sampai kedua mankibai itu hal yang sunnah, ya. Sehingga mereka mengatakan caranya wa kaifiyatul rafi antakuna yadahu mabsuqataini wa dhukurihi malis samai wa butunihi malil ardi. Nah, madhab Malikiyah itu sangat berbeda dengan kedua madhab, jauh sekali berbedanya, ya. Madhab kedua yang tadi bedanya hanya sedikit antara posisinya atas dan agak bawah saja, ya. Kalau madhab Syafi'i lebih ke atas ngangkatnya, ya. Hanafi agak ke bawah. Tapi Malikiyah lebih berbeda lagi memahaminya. Mereka mengatakan caranya itu, katanya dalam kitab Madzhabul Arba'ah jelaskan bahwa adakuna yadahu mabsuqataini, tangannya dibuka, ya. Ini dan ini. Jadi kayak ikutin, ya. Dibuka, tangannya dibuka, ya. Kemudian dikatakan wa ruhuma lisamai, atasnya, atas telapak apa ini namanya? Punggung tangan, ya. Punggung tangan kita mengarah ke langit, ke atas, dan telapak tangannya ke bumi, ke bawah. Nah, jadi mazhab Maliki takbiratul ihramnya tuh kayak gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Itu doang. Ada kan? Kalau lagi jamaah di masjid-masjid besar, suka ada yang aneh gitu. Padahal loh itu ternyata mereka itu menggunakan mazhab Maliki. Ya, Allahu Akbar. Ada di sini, lari cukup gitu. Langsung itu aja. Berarti mereka menggunakan mazhab Maliki. Ya, itu ada 3. Yang pertama tadi siapa? Hanafi. Ya, jadi mereka itu sejajar dengan telinga saja. Kalau Syafi'i, yang dimaksud sejajar dengan mankibai itu ininya lurus, terus jarak ini si jempol sejajar dengan ini, terus ujung jarinya sejajar dengan ujung telinga yang atas. Kemudian yang ketiga, Maliki, mereka berpendapat bahwa punggungnya harus mengarah ke atas dan telapak tangannya ke bawah. Allahu Akbar, dan ininya dibuka, jangan ditutup, nanti kayak penguin jalan. Tetapi hal tersebut, ya, menjadi sebuah hal yang unik. Tapi sejauh ini ada yang lebih aneh, ya. Mereka ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ini muter dulu. Iya, ada itu. Di kehidupan sehari-hari ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi sejauh ini saya belum menemukan tata cara takbiratul ihram seperti itu. Harus muter-muter dulu. Nggak tahu lagi ngegulung apa itu. Ya, nanti jangan-jangan ya. Ada yang kayak gitu. Kenapa kalau Ustaz ini kan cuma 3 sih? Kan semua mazhab itu bukan. Tetapi mazhab Hambali, ya, tidak terlalu berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam praktek ibadah. Sehingga yang tertera dalam kitab ini bahwasanya hanya 3 pendapat perbedaan ulama mengenai sejauh mana tangan kita ketika diangkat saat takbiratul ihram. Dalam penjelasan hadis tersebut juga dikatakan, ya, dalam kitab Irsyadus Syari jilid kedua, ya, di halaman 381 bahwasanya hal hadis yang dimaksud ini adalah hadis yang diambil oleh mazhab Syafi'i yang tadi kita bacakan, ya. Wa bihadza akhadha Syafi'i wal jumhur. Jadi mayoritas mazhab Syafi'i menyimpulkan pendapat mereka sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mereka mengambil pemahaman dari hadis yang dibawa oleh
Malik bin Huwairis, sehingga menyimpulkan tata cara atau pemahaman menyimpulkan mengangkat tangan ketika melaksanakan takbiratul ihram berbeda dengan mazhab Syafi'i, karena mereka mengambil hadis yang diriwayatkan oleh atau yang dibawa oleh Malik bin Huwairis, ya, dari Imam Muslim, bahwasanya dalam hadis yang diambil oleh mazhab Hanafi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya mankibai bihaitsu yuhadiya atrafahu asabihi qulu'i udunai. Jadi mereka itu hanya purunya saja, seperti yang kita tadi jelaskan, ya, sampai sini saja. Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, ini Hanafi, ya. Sebab mengambil hadis yang tadi yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama Syafi'i, sehingga tetapi ulama Syafi'i menggabungkan keduanya, ya. Kata Imam Hanafi kan begini, tapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menggabungkan keduanya, ya. Sehingga waqad jama'a asy-Syafi'i bainahuma faqala yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi bihaitsu yuhadi atrafa asabihi udunai, ai a'la udunai. Yang dimaksud dengan furu itu dijelaskan lagi oleh ulama mazhab Syafi'i bahwa ai a'la udunai, atas telinga. Furu yang dimaksud itu kan ini cabang dulu, ini cabang mana sih? Mau dijelaskan lagi. Jadi yang dimaksud ujung di sana itu adalah ini, atas, yang atasnya. Wa ibhamahu syihaman udunai, ya. Dan jempolnya tadi ini. Kemudian rokahnya, telapak tangannya rata dengan ini, dengan pundak kita. Allahu Akbar, ya. Gitu. Itulah perbedaan pendapat tentang mengangkat tangan dalam keadaan takbir, ketika takbir yang dipahami dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama berbeda pendapat mengenai tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Namun ketika kita melihat sebuah perbedaan, kita tidak boleh langsung menyalahkan seseorang yang tata cara ibadahnya berbeda dengan kita, ya. Itulah masyarakat sekarang, terkadang ketika mereka menemukan sebuah perbedaan dalam tatanan pelaksanaan ibadah, ya, mereka asal menyalahkan bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, gitu. Tidak memakai hadisnya. Iya kan, hadisnya tadi saya cuma hadwaman kibai, sehingga dipahami yang ini memahaminya sedemikian, yang ini seperti ini, ya. Padahal semuanya sumbernya juga dari hadis Nabi. Kita harus berada di tengah-tengah, ya, yang terang, ya, tidak menyalahkan, tidak menjelekkan, tapi kita sebelum menyalahkan atau ingin menegur tingkah laku atau tata cara yang berbeda dengan kita telusuri dulu, cross check dulu hadisnya seperti ini, keterangan ulamanya seperti ini. Jadi kita tidak asal menyalahkan orang lain yang beda pelaksanaannya dengan kita, ya. Itulah mengenai sejauh mana tangan diangkat saat takbiratul ihram. Maka dari penjelasan yang kita tadi sampaikan, ya, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan dalam sholat pada 3 momen utama. Tetapi dalam hadis Syafi'i ditambah lagi, ya, jadi 4.
ketika bangun dari tasyahud awal. Kan dalam hadisnya 3 momentum utama ya. Takbiratul ihram, takbir ketika ruku, kemudian takbir ketika Tidak. Tapi di mazhab Syafi'i ditambah lagi menjadi 4, takbir ketika bangun dari tasyahud Awal. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tata cara mengangkat tangan dalam sholat memiliki pedoman yang jelas berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait posisi dan frekuensi mengangkat tangan menunjukkan fleksibilitas dalam fikih, namun tetap berpijak pada dalil-dalil yang sahih. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti sunnah dalam tata cara sholat serta menghormati keragaman pendapat dalam praktek ibadah. Jadi kan kata Nabi, perbedaan dalam umatku adalah rahmat ya. Jadi dengan perbedaan itu kita menjadi berwarna. Ya, coba dalam kehidupan ini kita semuanya sama. Misalkan ini sama ini sama, nggak rame gitu, sama semua nggak benar. Ya. Sehingga dapat dikatakan keragaman pendapat dalam praktek ibadah itu harus sebuah yang sudah biasa. Namun jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai suatu permasalahan yang dapat menimbulkan permusuhan ya. Saling menghormati antara perbedaan sesama umat muslim, apalagi ya, sesama yang lainnya, sehingga tidak memicu permusuhan. Masing-masing beribadah dengan dalilnya, dengan referensinya ya. Yang lebih parah, mereka tidak beribadah tetapi hanya bisa menyalahkan orang lain ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam kajian kita membahas hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kulli islahil fasadi nasiha. Maksudnya fasad di ta'amuli fa in badihatan fala tubadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam